Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Syaira Fanida, mahasiswi semester 4 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan materi tentang rehabilitasi korban nafza dengan menggunakan metode tasawuf, zikir, dan amal Thoriko Qadiriyah Naqsabandiyah. Narkoba adalah suatu obat atau zat yang baik yang bersifat alamiah, sintesis dan semi-sintesis, yang dapat menimbulkan efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, dan juga bisa menyebabkan kecanduan bila pemakaian yang berlebihan. Rehabilitasi merupakan usaha untuk memulihkan dan membuat pencandu nafza hidup sehat jasmani rohaniah sehingga bisa menyesuaikan lagi dan meningkatkan kembalinya keterampilan, pengetahuan, serta kepandaian dalam lingkungan hidup. Rehabilitasi sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi medis, rehabilitasi dalam keluarga, rehabilitasi sosial, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan rehabilitasi vokasional. Yang kita akan bahas itu merupakan dari rehabilitasi berbasis masyarakat. Penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkoba menimbulkan banyak korban dan masalah sosial lainnya. Dalam konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekedar daerah sasaran peredaran gelap atau cuma sekedar sasaran transaksi dan transit narkoba. Tetapi, Indonesia telah menjadi salah satu negara produser narkoba dalam skala besar di dunia. Data Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar responden penyalahgunaan narkoba adalah laki-laki 91% dan responden perempuan ditemukan ada 6% yang sedang hamil, terutama pada pecandu suntik 9%. Berdasarkan pendidikan, data menunjukkan tidak sekolah SD, SMP sebesar 28,7%, SMA, MA sebanyak 60,7%, perguruan tinggi sebanyak 10,6%. Untuk mencegah dan mengatasi bahaya nafza yang bisa menyentuh semua orang, terutama itu generasi muda, Badan internasional seperti WHO dan berbagai lembaga-lembaga internasional lainnya turun tangan dalam meminimalisirkan dampak yang ditimbulkan dan mencari solusi bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan bencana kemanusiaan tersebut. Di Indonesia, pemerintah telah membentuk BNN, lembaga swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang terjun langsung. Salah satunya adalah Pondok Inabah 7, Ponpes, Suralaya, Tasikmalaya. Pola rehabilitasi di Pondok Inabah melalui pendekatan tasawuf dengan menggunakan Thoriko Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu melalui mandi taubat, sholat, serta zikir. Metode Inabah menekankan zikir lisan dan zikir kolbu untuk memperkuat motivasi dan kesadaran. Inabah yakni kembali kepada Allah dengan bertaubat dari dosa besar maupun dosa kecil yang diikuti melakukan berbagai sholat sunnah dengan penuh keikhlasan. Dan kesembuhan itu bersifat internal terletak pada kalbu yang menjadi tentram karena zikir kepada Allah. Rehabilitasi pencandu nafza dengan metode Inabah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama taholi. Dalam tasawuf berarti membersihkan diri dari dosa yang mengotori diri, baik dosa lahir maupun batin. Pada tahap ini pecandu diupayakan untuk menjauhkan diri dari segala hal yang berpotensi untuk berbuat dosa dengan sama sekali tidak menggunakan obat-obatan, melaksanakan sholat wajib dan sunnah secara teratur untuk menumbuhkan kebiasaan dan kesadaran atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Yang kedua, tahalli, berarti mengisi atau menghiasi diri dengan berbagai amal baik, baik amalan lahir maupun batin. Yang ketiga, tajalli, merupakan hasil dari kedua tahapan sebelumnya. Tajalli merupakan tujuan akhir dari rehabilitasi di mana setiap individu telah benar-benar sadar dan memahami pentingnya ibadah bagi dirinya sendiri.
Berdasarkan tahapan konsep tersebut, kegiatan rehabilitasi dikembangkan melalui 3 kegiatan utama. Yang pertama, mandi taubat, yang kedua, sholat, yang ketiga, zikir. Kegiatan yang lain seperti membaca Al-Quran, memilih teman, olahraga, musik, dan medis sebagai penunjang dari 3 kegiatan tersebut. Satu, itu yang pertama tadi, mandi taubat. Saat pertama kali masuk ponpes, pecandu dimandikan. Mandi taubat dilakukan pada pukul 2 dini hari. Caranya dengan mengalirkan air mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tiap air mengalir dimaksudkan untuk memberi penyegaran terhadap fisik dan psikologi sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketergantungan dan keinginan terhadap pemakai narkoba. Yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah atau ritual yang telah baku dalam Islam. Amalan sholat menjadi metode penyadaran diri yang sangat diutamakan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Khusus untuk rehabilitasi, amalan sholat dikerjakan dengan sangat ketat. Semua jenis sholat, baik yang wajib maupun sunnah, sholat memiliki daya penyadar yang sangat besar. Penerapan amal sholat sebagai salah satu metode takziyatun nafsi. Sholat mempunyai hikmah yang dapat mempengaruhi pribadi seseorang untuk tidak bertindak keji seperti berzina, berjudi, minuman keras, dan sejenis lainnya, dan mungkar, segala tindakan yang bersifat destruktif dan anarkis, bacaan-bacaan yang bersifat mediatif, dan doa bermanfaat untuk kesehatan jiwa karena mengandung kekuatan spiritual power atau sering disebut dengan spiritual power yang dapat membangkitkan percaya diri, self-confident, dan optimis. Yang ketiga ada zikir. Talqin zikir dimulai dengan muqaddimah talqin. Pecandu mendengarkan dan melihat cara berzikir jahr atau suara keras. Zikir zar yaitu ucapan la ilaha illallah 3 kali lalu memejamkan mata dan membaca ilahi anta maksudi waridoko matulubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian ditutup ucapan syaiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak zikirullah diharapkan akan memberikan ahwal, dan pada waktunya ahwal-ahwal ini menjadi semakin permanen sebagai hasil dari usaha untuk mempertahankannya. Zikir merupakan suatu media dalam syariat Allah untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial sebagaimana mestinya dengan penuh keridhaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.